Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refik Haikal, NIM C1A018167, kelas R005, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Ekonomi Sumber Daya Alam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang jika habis maka tidak dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang singkat. Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui di bumi ini jumlahnya sangat terbatas. Contohnya yang pertama seperti logam, mineral, minyak bumi, dan batu bara. Jika diambil terus-menerus, sumber daya alam tersebut akan habis. Untuk menjaga kelestarian sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, maka kita perlu melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, pendaur ulangan. Pendaur ulangan yaitu di mana sampah yang dapat diuraikan dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui daur ulang. Contoh dari pendaur ulangan yaitu sampah dan daun-daun dapat dijadikan kompos untuk pupuk tanaman. Yang kedua, pengguna ulangan. Pengguna ulangan yaitu sampah yang tidak dapat diuraikan akan tetap sebagai sampah jika dibiarkan di lingkungan. Kita dapat menggunakan kembali sampah tersebut melalui pengguna ulangan. Misalnya kaleng bekas kue dapat digunakan lagi untuk wadah makanan, atau botol bekas dapat digunakan lagi untuk menyimpan minuman dan sebagainya. Pemanfaatan ulang mempunyai keuntungan sebagai berikut, yaitu mengurangi sampah agar tidak semakin mengotori lingkungan. Yang kedua, menghemat sumber daya alam. Yang ketiga, menghemat pengeluaran. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran dan kepedulian lingkungan. Yang ketiga, perawatan. Perawatan yang biasa kita lakukan agar barang dapat bertahan lama, contohnya adalah membersihkan sumbu kompor secara berkala, merawat mesin jahit, komputer, dan peralatan lain. Yang keempat, penghematan. Penghematan menggunakan barang-barang yang sudah ada atau barang-barang bekas, misalnya botol bekas, dapat digunakan lagi untuk menyimpan gula dan sebagainya. Jadi tidak perlu membeli wadah baru karena dapat menghemat sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan mengurangi sampah sehingga mencegah pencemaran lingkungan. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah yang pertama, minyak bumi. Minyak bumi disebut juga bahan bakar fosil sebab terbentuk dari fosil hewan maupun tumbuhan laut. Minyak bumi terbentuk sebagai hasil akhir dari perombakan bahan-bahan organik yang tertimbun selama berjuta-juta tahun di dalam tanah, baik di daerah daratan ataupun di daerah lepas pantai. Proses pembentukan minyak bumi berlangsung dalam jangka waktu jutaan tahun. Contoh yang kedua yaitu batu bara. Batu bara adalah mineral hitam yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba. Pada periode karbon dalam kurun 300 juta tahun yang lalu, dan pada periode Kreta dalam kurun 100 juta tahun yang lalu, iklim bumi dan komposisi atmosfer sangat cocok untuk melimpah ruahnya pertumbuhan tanaman. Di daratan yang sangat luas, di daratan yang berpaya-paya ataupun di air dangkal, tumbuhan-tumbuhan pada saat itu tumbuh dengan suburnya. Ketika tumbuhan mati, tumbuhan tersebut terbenam ke dalam rawa. Tidak adanya oksigen di dalam rawa menyebabkan tumbuhan tersebut tidak membusuk, melainkan berubah menjadi bahan serta yang disebut gambut. Ketika lapisan gambut yang saling bertumpuk mendapat tekanan yang sangat besar dari permukaan, maka lapisan itu berubah menjadi batu bara lunak. Tekanan yang lebih besar mengubah batu bara lignit menjadi batu bara muda, yang kadang-kadang berubah menjadi batu bara yang keras dan mengkilap. Kedua jenis batu bara tersebut ditambang untuk dimanfaatkan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.